Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siswa-siswi semuanya. Apa kabar kalian pagi ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Video kali ini membahas tentang asam, basa, dan garam yang saya rangkaikan dengan praktikum asam basa dengan kertas lakmus. Oke, kali ini kita akan belajar mengenai asam, basa, dan garam dan bagaimana cara membedakannya. Kalian tentu mengetahui larutan. Larutan itu dibagi menjadi 3, yaitu asam, basa, dan garam. Apakah larutan itu? Ingat kembali di video sebelumnya tentang campuran, di mana larutan itu adalah campuran homogen yang kita tidak bisa membedakan masing-masing partikel penyusunnya. Larutan adalah suatu campuran homogen yang terdiri atas zat terlarut dan pelarutnya. Asam memiliki sifat berasa asam, bersifat korosif, dapat memerahkan kertas lakmus, dan apabila asam mengalami ionisasi di dalam air akan menghasilkan ion H+. Ini adalah beberapa contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, larutan yang bersifat basa memiliki ciri berasa pahit, bersifat alkalis atau licin, dapat membirukan kertas lakmus, dan apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion hidroksil atau OH-. Ini adalah contoh beberapa larutan basa yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang paling sering kalian gunakan adalah sabun. Larutan yang ketiga adalah garam. Garam adalah reaksi antara logam dengan ion sisa asam. Garam dapat juga terbentuk antara asam dengan basa. Tapi jangan berpikir bahwa garam yang dibahas di sini itu adalah garam dapur. Garam merupakan hasil reaksi asam dan basa dan biasanya disebut dengan reaksi penetralan. Banyak sekali manfaat garam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya dalam bidang pertanian, CuSO4 ini sangat digunakan untuk pemupukan, yaitu menghilangkan keasaman pada tanah yang sangat tidak disukai oleh tanaman. Sekarang kita akan melanjutkan dengan melakukan praktikum menguji beberapa larutan yang mengandung asam atau basa. Bahan-bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum ini antara lain air kapur, jeruk, kopi, sabun, pasta gigi, obat MAH, cuka, air mineral, susu, pembersih porselen, Coca-Cola, dan shampoo. Sementara untuk alat yang kita gunakan yang utama adalah kertas lakmus merah, kertas lakmus biru, dan plat tetes atau suatu wadah yang kita gunakan untuk meletakkan cairan atau zat yang akan kita uji. Tuang semua larutan di plat tetes yang sudah kita beri tanda sesuai dengan nama larutan tersebut. Jadi setiap plat tetes kita berikan simbol atau tanda untuk menuliskan larutan tersebut adalah cairan atau larutan tertentu. Untuk bahan yang sedikit padat, kita akan larutkan dulu dengan air mineral sampai seperti liquid atau mencair gitu. Kita juga menyiapkan kertas yang sudah kita tulisin dengan
notasi angka, dan nama larutan yang sesuai dengan yang kita tuang di plat tetes. Cara pengujian dengan menggunakan kertas lakmus adalah kita siapkan lakmus merah dan lakmus biru, kemudian kita celupkan masing-masing lakmus di larutan sesuai dengan urutan masing-masing. Satu lakmus merah dan satu lakmus biru kita celupkan ke masing-masing plat tetes atau wadah yang sudah kita isi dengan larutan yang akan kita uji. Setelah itu, lakmus merah dan lakmus biru yang sudah kita celupkan, kita letakkan di kertas yang sudah kita beri tanda atau notasi dengan nama cairan yang kita uji. Setelah semua larutan sudah kita uji dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru, dan kita sudah meletakkan lakmus merah dan lakmus biru yang sudah kita celupkan di tempat masing-masing, kita tunggu sekitar 3-5 menit sampai lakmus merah dan lakmus biru tersebut agak kering, dan kita akan mengamati perubahan warna yang terjadi pada kedua kertas lakmus tersebut. Sesuai dengan teori, apabila lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi merah, maka larutan tersebut bersifat asam. Dan apabila lakmus merah menjadi biru serta lakmus biru tetap biru, maka larutan tersebut bersifat basa. Dan apabila lakmus merah maupun lakmus biru tetap tidak berubah warna, maka larutan tersebut bersifat netral. Ini adalah hasil pengujian dari beberapa larutan yang sudah kita lakukan dengan mencelupkan dengan lakmus merah dan lakmus biru. Hasil ini diamati setelah sekitar 5 menit lakmus kita biarkan. Mari kita catat perubahan warna yang terjadi pada tabel hasil pengamatan berikut. Perhatikan kembali warna perubahan yang terjadi pada kedua kertas lakmus setelah dicelupkan ke dalam masing-masing larutan yang kita uji. Untuk air mineral, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Untuk sabun mandi, lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Yang ketiga, untuk susu cair dengan lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Larutan yang keempat adalah air kapur dengan lakmus merah, air kapur berubah menjadi berwarna biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Larutan yang kelima adalah air jeruk murni
Dengan lakmus merah tetap merah dan lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Larutan yang keenam adalah kopi. Dengan lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi berwarna merah. Larutan yang ketujuh adalah pasta gigi. Dengan lakmus merah berubah menjadi berwarna biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Larutan kedelapan adalah milanta atau obat mah. Lakmus merah berubah biru dan lakmus biru tetap berwarna biru. Yang kesembilan pembersih porselen. Lakmus merah tetap merah, lakmus biru berubah menjadi merah. Yang ke-10 Coca-Cola. Lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Yang ke-11 adalah shampoo. Lakmus merah berubah menjadi biru, lakmus biru tetap berwarna biru. Dan larutan yang terakhir adalah cuka makan. Dengan lakmus merah tetap berwarna merah dan lakmus biru berubah menjadi merah. Dari hasil ini, kemudian kita lihat lagi tabel sifat dari larutan asam dan basa. Asam akan memerahkan lakmus dan basa akan membirukan lakmus. Sementara untuk lakmus yang tetap tidak berubah warna, maka larutan tersebut bersifat netral. Berarti air mineral, sifat bahannya adalah netral. Untuk sabun mandi, karena membirukan lakmus, maka bersifat basa. Untuk air kapur juga basa. Kemudian pasta gigi dan obat mah juga bersifat basa karena dua-duanya membirukan lakmus. Dan sampo karena membirukan lakmus maka sifat bahannya adalah basa. Yang berikutnya untuk semua larutan yang memerahkan lakmus maka sifat larutan tersebut adalah asam. Jadi susu cair, air jeruk murni, kopi, pembersih porselen, Coca-Cola, dan cuka makan, sifat larutannya adalah asam. Untuk asam itu terbagi menjadi dua, jadi ada asam kuat dan asam lemah. Demikian juga basa itu juga dibagi dua, ada basa kuat dan ada basa lemah. Perhatikan tabel berikut. Untuk larutan dengan pH di bawah 3 maka disebut dengan asam kuat. Warna yang terbentuk pada perubahan lakmus adalah merah terang. Sementara untuk asam lemah, jika warna lakmus itu jingga atau kekuningan, maka disebut dengan asam lemah karena pH-nya antara 3 sampai 6. Dan untuk larutan yang bersifat netral itu pH-nya adalah 7, kertas lakmusnya tetap tidak berubah warna. Untuk lakmus yang berubah menjadi warna biru, untuk pH 8 sampai 11 itu disebut dengan basa lemah. Dan untuk warna lakmus yang biru pekat itu disebut dengan basa kuat dengan pH lebih dari 11. Demikian tadi hasil pengujian kita dengan beberapa larutan yang ada di sekitar kita dengan menggunakan kertas indikator asam basa yaitu kertas lakmus. Kalian bisa melakukan praktikum sendiri di rumah untuk mengetahui sifat larutan asam atau basa dengan menggunakan indikator yang berasal dari alam. Pernahkah kalian mencuci pakaian kalian yang terkena noda kunyit dengan menggunakan sabun? Bagaimana perubahan yang terjadi pada warna sabun? Kunyit dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa, dan zat yang mengalami perubahan warna dalam keadaan asam atau basa disebut dengan indikator asam basa.
Jadi kunyit adalah indikator asam basa yang berasal dari alam. Jadi untuk menguji larutan itu bersifat asam atau basa, selain dengan menggunakan kertas lakmus, kita juga bisa menggunakan indikator yang berasal dari alam. Bahan alam yang dapat mengalami perubahan warna dalam larutan asam atau basa, contohnya adalah bunga mawar, mahkota bunga mawar, kulit manggis, kunyit, dan mahkota kembang sepatu. Perubahan warna pada indikator alam tergantung pada jenis tanaman yang kita gunakan. Sebagai contoh, kol ungu, kalau kita masukkan ke dalam larutan yang bersifat asam, maka dia akan berubah menjadi berwarna merah orange, dan ketika kita masukkan ke dalam larutan basa, maka akan berubah menjadi berwarna hijau. Pernahkah kalian mengamati banyak pepohonan di hutan mati, kemudian tanah di pertanian itu menjadi keras, atau banyak bangunan, patung-patung yang menjadi rusak atau keropos? Kira-kira fenomena apa yang terjadi pada kondisi tersebut? Ya, jadi banyaknya pepohonan mati dan patung-patung atau bangunan yang menjadi rusak bisa diakibatkan oleh karena adanya hujan asam. Apakah itu hujan asam? Jadi kalian bisa memperhatikan slide berikut. Hujan asam itu adalah cairan yang keluar di alam yang berupa asam sulfat atau H2SO4, di mana air hujan ini mengandung asam yang sangat tinggi. Proses terbentuknya hujan asam berasal dari gas sulfur dioksida atau SO2 yang akan mengikat oksigen di udara dan berubah menjadi sulfur trioksida atau SO3. Sulfur trioksida atau SO3 ini kemudian akan bereaksi dengan air di udara yang akan membentuk H2SO4 atau asam sulfat yang biasa kita sebut dengan air hujan asam. Hujan asam sendiri merupakan hujan yang mempunyai kadar keasaman dengan pH di bawah 5,6, dan hujan asam memiliki kadar air hujan yang lebih asam dibandingkan dengan air hujan biasa. Air pada hujan asam akan meningkatkan keasaman pada tanah dan menyebabkan terjadinya bahaya pada kehidupan komunitas di air, ikan, tanaman, bahkan berbahaya juga untuk manusia. Oke, demikian tadi video praktikum asam basa dan teori dari asam basa sudah saya berikan ke kalian semuanya. Semoga video yang saya berikan ini bermanfaat untuk kalian semua, dan jangan lupa untuk subscribe buat kalian yang belum subscribe channel ini. Jangan lupa bagikan ke teman-teman kalian yang lainnya agar video ini bisa dimanfaatkan untuk banyak orang. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian yang sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.